Suasana lembur Pakuan Subang, tempat kediaman calon gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, ramai didatangi para tim sukses dan tim pemenangan, serta relawan dermawan pada Rabu hari ini selesai pencoblosan. Sebelumnya, Deddy juga menyalurkan suara dengan mencoblos di TPS Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Pemirsa, untuk mengetahui hasil dari quick count di TPS tersebut dan juga bagaimana situasi di kediaman Deddy Mulyadi, kami sudah terhubung dengan jurnalis Jabar Ahya Nurdin. Selamat malam rekan Ahya. Selamat malam. Baik rekan Ahya, bagaimana hasil dari maksud kami quick count di TPS terkait dengan perolehan suara Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan tersebut? Baik, untuk hasil realcon sendiri sesuai seperti yang tadi siang sudah dilaksanakan dan hingga saat ini paslon 04 Pilkada Jabar yakni Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan masih tetap unggul jauh dibandingkan dengan tiga paslon lainnya. Saat ini Deddy Mulyadi masih unggul dengan raihan suara sementara sebesar 63%. Hal tersebut juga tidak hanya sesuai dari realcon Litbang Kompas maupun indikator, tapi hasil rekapitulasi pihak KPU Provinsi Jawa Barat juga hasilnya tidak jauh berbeda, hanya sekitar 61% dengan total jumlah suara yang sudah masuk saat ini sekitar 7 juta suara atau yang terhimpun dari sekitar 18.000 TPS yang saat ini sudah masuk ke realcon KPU Jawa Barat. Sementara untuk di kabupaten di Jawa Barat sendiri, mayoritas Deddy Mulyadi unggul telak rata-rata di atas 51% dari setiap kabupaten, bahkan di Purwakarta dan Subang memperoleh suara di atas 75%. Dan saat ini di tempat saya melaporkan, ratusan tim relawan maupun masyarakat sudah mulai berdatangan untuk mengucapkan selamat kepada Deddy Mulyadi yang terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat, sekalipun belum ditetapkan oleh pihak KPU. Namun tadi dalam konferensi persnya Deddy Mulyadi mengatakan bahwa dirinya sudah menyatakan menang di Pilkada Jabar dengan hasil realcon khususnya yang dilakukan oleh Bank Kompas sebesar 61%, mengungguli tiga paslon lainnya yang rata-rata hanya memperoleh antara 10 dan 15%, bahkan ada yang di bawah 10%. Dan saat ini masyarakat terus berdatangan. Tadi juga sempat dirayakan oleh sejumlah puluhan masyarakat di Lembur Pakuan ini dengan mencukur rambut hingga pelontos. Mereka mengaku bersyukur bahwa ada warga Lembur Pakuan yang akhirnya menjadi pemimpin di Jawa Barat. Namun hingga saat ini tim relawan yang berdatangan terus masuk ke kawasan di Balai Tritangtu ini untuk mengucapkan selamat kepada Deddy Mulyadi dan juga melakukan beberapa kegiatan seperti makan bersama. Dan selain itu ada juga yang memang dari tim relawan di Jawa Barat sendiri yang datang tadi, seperti beberapa dari tim pemenangan yang selama ini selalu hadir, dan mereka saat ini masih melakukan rapat internal di dalam ruangan dan belum mengetahui apa yang dilakukan. Dan saat ini juga para awak media masih terus menunggu apa yang dilakukan dan apa yang akan selanjutnya disampaikan oleh Deddy Mulyadi setelah unggul telak di hasil recon hari ini. Baik, tadi Anda sempat menyinggung terkait dengan aktivitas para relawan ataupun masyarakat yang mendukung Deddy Mulyadi dalam pilkada kali ini. Kami bisa melihat bahwa tadi ada sempat kegiatan mencukur rambut. Nah, apakah itu merupakan inisiasi dari tim ses ataupun relawan Deddy Mulyadi sendiri, atau memang kegiatan tersebut dibentuk oleh tim Deddy? Sebenarnya itu hanya spontanitas dan dari warga sendiri, tidak ada atau tidak dibentuk maupun tidak ada suruhan dari Deddy Mulyadi sendiri ataupun tim sukses. Mereka hanya inisiatif merayakan kemenangan dan bersyukur karena ada warga Lembur Pakuan yang berhasil menjadi pemenang di Pilgub Jabar kali ini. Dan hal tersebut juga sebenarnya pernah dilakukan saat Presiden atau Prabowo Subianto menang di Pilpres kemarin. Puluhan warga Lembur Pakuan ini juga mencukur rambut hingga pelontos dan bersyukur pemimpin yang mereka harapkan jadi menjadi presiden. Seperti halnya tidak hanya
Seperti hanya sekarang saat ini Deddy Mulyadi adalah warga Lembur Pakuan sendiri dan akhirnya berhasil menjadi pemenang di Pilgub Jabar kali ini dan mereka bersyukur dan akhirnya sebagai rasa tanda syukur tersebut mereka merayakannya dengan membotak rambutnya hingga pelontos. Baik, terima kasih rekan Ahyan Nurdin, jurnalis Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang telah menyampaikan hak pilihnya melalui pencoblosan para calon gubernur dan wakil gubernur, para calon bupati dan wakil bupati, para calon wali kota dan wakil wali kota berjalan secara aman, lancar, tertib, dan penuh suasana riang gembira di mana-mana. Ini adalah pencapaian keberadaban demokrasi yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang keduanya, juga saya mengucapkan terima kasih pada seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, sampai pada tingkat Panwas. Tapi berdasarkan aspek ilmiah yang biasa kita lihat dalam perhelatan demokrasi Indonesia, manakala hasil quick count itu sudah di atas 70% dan stabil tidak mengalami perubahan, maka biasanya hasil real count-nya tidak pernah jauh berbeda. Selisihnya real count-nya di kisaran margin error 2 atau 3% atau maksimal 4%. Itu pun kalau jaraknya dekat. Tetapi secara kebetulan bahwa kita bisa melihat bersama saat ini pasangan nomor urut 4 Kang Deddy Mulyadi dan Kang Erwan Setiawan sudah meraih angka 61% lebih. Dengan data masuk sudah 78%. Artinya bahwa ialah sudah faktanya seperti itu. Dan nanti kan penetapannya oleh KPU dan kami sudah menganggap bahwa pasangan nomor 4 sudah menjadi pemenang tanggal 27 November tahun 2024. Semoga hasil ini bisa menjadi kabar baik bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. Kabar bagi yang jalannya rusak, nanti ke depan akan segera dibangun jalan baru yang mulus. Kabar yang irigasinya rusak, semoga ke depan bisa dibangun irigasi baru. Kabar yang rumahnya rusak, ke depan bisa dibangun rumah baru, diperbaiki untuk rakyat miskin. Kabar untuk mereka yang sulit mendapat akses pendidikan, akses kesehatan, ke depan semakin mudah dengan kepemimpinan baru. Dan banyak problem termasuk masalah pengangguran, masalah industri yang harus ke depan menjadi bahan perhatian dan yang paling utama mendapat respon publik yang sangat tinggi ketika saya berkomunikasi dengan masyarakat adalah masuk kerja harus bayar lewat calon. Ini yang mendapat respon yang sangat tinggi karena peristiwa itu masih terjadi di berbagai tempat. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada pasangan nomor urut 1, kepada pasangan nomor urut 2, kepada pasangan nomor urut 3 yang telah bersama-sama menjaga iklim demokrasi di Jawa Barat secara paripurna. Kita sudah melewati masa kampanye dengan baik, kita bisa melewati debat dengan baik, dan akhirnya kan yang menangnya harus satu pasang, tidak bisa dua pasang. Kami ditakdirkan oleh Allah untuk memenangkan pemilihan gubernur ini. Semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Selanjutnya dipersilakan Pak Awan. Fenomena itu kalau survei awalnya 80, bertahan 80 itu baru fenomena. Tetapi ini kan patut disyukuri karena ini adalah pilihan terbaik masyarakat Jawa Barat. Tapi kalau ditanya kenapa bisa 60%, kan cinta saya bukan cinta semusim. Cinta saya adalah cinta sejati bagi rakyat Jawa Barat. Berapapun yang kita raih,
bahwa ini adalah pilihan terbaik masyarakat Jawa Barat. Ya, meraih angka 60 lebih di Jawa Barat bukan persoalan mudah, karena semenjak pemilu langsung dilaksanakan di Jawa Barat, incumbent pun belum pernah ada yang meraih angka ini. Tapi kan saya tidak boleh jumawa. Ini adalah pilihan masyarakat Jawa Barat yang secara kebetulan masyarakat Jawa Barat sering berkomunikasi dengan saya dalam setiap hari. Yang kemudian yang kedua juga mungkin nyahen karunya gitu, karena saya sendiri jadi banyak dicintai oleh banyak orang. Iya, pendidikan politiknya adalah kampanye itu jangan musiman. Kampanye itu dalam setiap hari. Artinya berbuat kebaikan kepada sesama warga itu jangan hanya menjelang pemilu, tapi sebagai warga bertetangga harus baik, sebagai anggota partai politik harus baik, ketika di jalan raya harus baik sama orang, dimanapun lah. Ini prinsip-prinsip dasar ya. Dan kalau saya ngomong mungkin bolehlah saya berkata. Nah, ini karena apa? Karena abadnya hari ini sudah abad media sosial, terutama TikTok. Jadi orang bisa langsung berkomentar terhadap sebuah peristiwa. Ini fenomena loh, ini fenomena. Dan ini adalah harapan baru bagi kita bahwa warga Jawa Barat itu adalah warga yang rasional, warga yang memiliki pikiran dan hati yang kokoh, dan yang paling utama dan ini paling penting adalah warga humanis dan warga toleran. Kan, mulai nanam padi, mulai bersepeda, mulai naik motor lagi keliling kampung, nemuin warga. Ya, siapa tahu dapat jodoh. Amin. Ya, nggak ada lah. Kalau saya kan tiap hari pesta, kan tiap hari. Tapi Sabtu malam Minggu kami ada acara. Judul acaranya Ruat Jagat Mapan Pajajaran. Itu ada tampilan tari, sastra, kesenian dari berbagai kabupaten kota di seluruh Jawa Barat. Ya, ini bagian saya berkomunikasi. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.